tarawih itu adalah mempunyai dasar, di mana Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambik." Jadi kalau kita menunaikan tarawih, man qama, siapa yang berdiri menunaikan ibadah kepada Allah di kala malam hari, penuh dengan iman. Iman itu kepercayaan yang yakin kepada Allah. Jadi kalau iman kita meleset, nggak yakin, yakinnya kalau dikasih duit banyak terus oleh Allah baru yakin. Kalau lagi dikasih sehat, yakin banget sama Allah. Giliran sakit-sakit, giliran dikasih masalah, ragu sama Allah. Makanya di situ dikatakan oleh Nabi, man qama Ramadana imanan. Ini gambaran buat kita supaya yakin setelah Ramadan selesai. Mau ada masalah hidup kita, mau ada lapang rezeki kita, sempit rezeki kita, yakin kepada Allah. Jangan pernah ragukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang tarawih. Kalau dia tarawihnya penuh dengan iman, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Allah akan menghapus dosa-dosa dia yang lalu. Jadi kita tiap pulang dari tarawih, dosa kita yang lalu 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, setiap pulang tarawih diampuni dosa kita oleh Allah. Kalau sholatnya penuh keyakinan, wahtisaban, ikhlas. Tidak hanya yakin, tapi betul-betul tarawihnya itu penuh dengan keikhlasan. Makanya di dalam Al-Quran ada manajemen hidup kita. Ini yang perlu kita tahu. Biasa kita baca di dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu manajemen hidup kita, Pak. Kita itu kalau punya pakai manajemen itu, hidup kita nih mau di mana aja kita, mau kena angin apapun kita, badai apapun kita dalam hidup. Karena ini kita sering kena angin, sering kena badai, sering kena gempa hidup kita ini. Kalau gempa orang lihat kayak gempa hancur kampungnya, hancur rumahnya, masih kecil, Pak. Ini kadangkala kita diterpa gempa dalam hidup. Sehingga putus asa dari Allah. Sehingga keikhlasannya kepada Allah mulai berkurang. Padahal ikhlas itu manajemen hidup kita. Salat kita mudu ikhlas, lillah. Ibadah kita mudu ikhlas, lillah. Rezeki yang kita punya, mau sedikit mau banyak, ikhlas. Sakit sehat kita, ikhlas. Ikhlas dalam arti apa? Ikhlas dalam arti iman kepada Allah. Bukan sekedar ikhlas, tidak. Tapi yakin kepada Allah bahwa keikhlasan kita akan dinilai oleh Allah. Nih, 2 malam lagi nih. Besok udah kelar Ramadan. Udah gak ada amal yang dilipat gandain. Udah gak ada malam yang namanya Lailatul Qadar. Sampai-sampai Rasulullah ketika bersama dengan sahabat-sahabatnya menangis Rasulullah. Beliau menceritakan tentang seorang nabi yang namanya Sam'un Ghazi. Wahai sahabatku semua, di zaman Bani Israel, kata Nabi, ada seorang nabi yang namanya Sam'un Ghazi. Maka pahala kalian adalah seperti Sam'un Ghazi. Siapa Sam'un Ghazi? Sam'un Ghazi adalah nabi Bani Israel. Dia hidup di zaman kerajaan-kerajaan yang zalim. Orang yang menyembah Allah, beragama tauhid, dibunuh, disiksa. Ghazi, salah satu nabi yang menegakkan kalimat tauhid. Rambutnya panjang, Pak, dikisahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Badannya kuat, keker. Sehingga kalau dia sedang melihat ada umat
yang beragama tauhid disiksa, dia tolong. Ditangkap dia, dilawan. Pokoknya dia hidup di zaman kerajaan zalim yang tidak mau menyembah Allah. Ini raja bicara dengan istrinya, cari istrinya. Siapa istrinya? Ghazi. Tuh, kalau kita kuat sebagai khalifah, kita kuat sebagai ustadz dai, kita kuat sebagai seorang pejabat yang ikhlas, biasanya yang dirasukin itu istri kita, Pak. Cari istrinya, dicarilah istrinya, Pak. Ada tuan raja, hadapkan kepada aku. Dihadapkan, engkau istrinya Sam'un Ghazi? Betul. Kau akan aku kasih hadiah. Kau akan aku berikan uang yang banyak. Bahkan engkau seorang perempuan akan menjadi pejabat di kerajaan aku. Asal aku ingin engkau bisa menuruti perintah aku. Baik tuan raja, apa? Aku ingin menangkap Ghazi, tapi dia tidak pernah bisa aku tangkap. Cobalah kau rayu suamimu. Punya ilmu apa gitu bahasa kita. Kok bisa kuat begitu? Pulanglah istrinya. Tanya singkat cerita dari Nabi Muhammad SAW. Bang, bagaimana sih engkau bisa kuat begini? Ditangkap, dipenjarakan, dicambukin, diapain aja kuat. Bahkan iman engkau pun kuat. Apa sih syaratnya? Kata Sam'un Ghazi, di rambut aku. Kalau rambutku engkau potong, maka aku tidak lagi menjadi orang yang kuat yang bisa melawan kerajaan yang zalim. Singkat cerita, Pak. Udah tahu nih, istrinya ngadu kepada raja. Begitu ngadu kepada raja, ini raja, kalau begitu malam-malam kau ikat dia. Dia namanya istri udah matre, istri matre Pak istrinya. Istri kita matre tidak? Tidak ya? Istri kita istri yang soleha. Istri apa? Soleha. Insya Allah. Udah istrinya matre. Pikirannya cuma duit, kemewahan. Akhirnya diikat suaminya. Begitu diikat, Ghazi bangun. Kelepas lagi. Siapa yang mengikat? Aku. Nggak tahu Bang. Besoknya diikat lagi. Ketahuan dia yang ngikat istrinya. Kenapa engkau ingin ikat aku? Aku ingin coba apakah abang ini bisa kuat apa enggak. Alhamdulillah abang masih kuat. Besoknya lagi yang ketiga, Pak. Diikat, tapi rambutnya dipotong dulu. Begitu dipotong, diikat, ikatannya tidak bisa terlepas. Maka dibawalah si Ghazi ke depan raja. Dan yang pertama dilakukan oleh raja adalah matanya dicongkel. Matanya dicongkel. Lisannya, lidahnya dipotong. Tangannya dipotong dua-duanya. Kakinya dipotong dua-duanya. Baru itu si Ghazi, Sam'un Ghazi, seorang Nabi Allah yang hidup di zaman Bani Israel yang menegakkan tauhid, lemas kalah. Tapi enggak mati, Pak. Enggak mati. Itulah keajaiban dari para orang-orang yang diberikan titel seorang nabi, mukjizat. Malah dengan tanpa kaki, tanpa mata, tanpa tangan, tanpa lidah, tanpa mata, dia bisa menghancurkan dia punya kerajaan itu. Dihajar itu raja, mati. Istrinya dihajar, mati. Kerajaannya di bumi hanguskan. Habis itu si Ghazi berdoa, ya Allah, aku ingin ibadah kepada engkau ya Allah. Aku ingin ibadah setelah aku menghancurkan mereka. Aku ingin ibadah selama 1000 tahun. Maka tangannya Allah berikan sempurna kembali, bersambung. Kakinya bersambung kembali, lidahnya bersambung kembali, matanya kembali bisa melihat. Begitulah kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang berada di Ramadan, pahalanya seperti Sam'un Ghazi yang berdakwah sampai tangannya dipotong, kakinya dipotong, matanya dicongkel, lidahnya dipotong. Dia mendapatkan keredaan Allah. Sam'un Ghazi, Allah ciptain lagi badannya, kakinya, tangannya, lidahnya, matanya, dan dia beribadah
1000 tahun tanpa berhenti. Kita kalau entar malam, walaupun malam genap, dapat Lailatul Qadar, Allahu alam, sama dengan kita beribadah sebagaimana Nabi Allah Sam'un. Besok masih ada 29. Tingkatin zikir kita. Tingkatin apa kita punya ibadah. Besok lagi malam 30. Mulai kita berkata goodbye Ramadan. Selamat tinggal bulan Ramadan. Mudah-mudahan aku bertemu kembali dengan engkau tahun depan dalam keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.